Hidup yang penuh rintangan, tercurah derasnya hujan. Mengapa kita harus jumpa, bila tak tahu akan kemana. Rindu pun menjadi buntu, namun selalu menerpaku. Tak tentu rasa hati ini, asmara yang melandaku kini. Ku tak rela tuk selalu menanti, ku tak rela tuk selalu merindu. Semua jadi tak menentu, suka dan duka datang silih berganti. Ku tak rela tuk selalu menanti, ku tak rela tuk selalu merindu. Ku takut hati kan beku, namun asmara tak henti-hentinya menggoda jiwa. Selamat siang teman-teman. Maaf tadi di awal nyanyi dulu ya, sekedar untuk menarik di menit-menit pertama bikin YouTube kan, membuat suasana atau teknis yang menarik supaya ditonton interval waktu 1 menit lebih. Ini yang sebenarnya ini mau memberi motivasi tentang kehidupan secara umum. Kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan ini, yaitu setiap episode hidup manusia itu sebenarnya terdiri dari 5 tingkatan ya, atau 5 kategori, yaitu ketika orang itu dalam kondisi yang pertama, yaitu orang itu sangat susah sedangkan orang lain susah. Yang kedua, misal kita susah, orang lain juga susah. Yang ketiga, kita posisi lagi hidup susah, orang lain senang. Kemudian yang keempat, kita dalam posisi senang, orang lain juga hidup senang. Kemudian yang kelima, kita yang dalam posisi hidup sangat senang atau sangat bahagia karena keinginan kita terkabul, cita-cita kita terkabul. Kemudian orang lain dalam kondisi yang tidak seperti kita senangnya, misalkan mereka hanya senang biasa atau lagi susah kayak gitu ya. Itu yang paling diinginkan kita kan, kita posisi cita-cita atau hajat kita terkabul ya. Contohnya dalam posisi yang pertama tadi, yang kita posisinya hidup kita sangat susah sedangkan orang lain cuma susah biasa gitu ya. Misalkan kita terkena problem, penyakit atau gangguan atau musibah yang sangat ekstrim yang membuat kita atau keluarga itu terjumus kepada titik paling nol ya dalam suatu musibah. Kemudian orang lain sebenarnya juga sama-sama susah juga, mereka juga ada yang kelaparan atau miskin atau apa, tapi tidak sesusah kita. Waktu itu jadi itu kita hidup yang pernah dalam kategori yang paling ekstrim lah, entah miskinnya, entah kesehatannya, entah kesepian, tidak punya pasangan, entah nganggur, entah apalah itu. Dan orang lain memang susah juga tapi tidak sesusah kita. Kemudian yang kedua adalah kita susah, orang lain pun susah itu, dengan susah yang sama. Misalkan orang lain sama-sama terkena bencana massal, misalkan ada banjir, ada wabah kemarin dan lain-lain ya. Itu kan kita sama-sama susah ya, mereka juga kena dampaknya penyakit atau musibah alam, kita juga kena. Itu kita susah, mereka susah. Kemudian yang ketiga, dalam posisi kita susah, orang lain senang. Contohnya kita susah biasa mungkin ya, hanya sekedar kekurangan harta, kekurangan sandang pangan papan, nggak punya pasangan, kekurangan kesehatan dan lain-lain. Orang lain senang, mereka punya pasangan atau harta atau pekerjaan dan lain-lain. Misalkan orang lain pun sama-sama tidak punya pasangan atau sama-sama kekurangan, paling tidak mereka punya yang kita tidak punya. Misalkan mereka punya roda 4 atau mereka punya saudara yang kaya, mereka punya pengaruh dan lain-lain ya. Itu berarti kita susah, orang lain senang. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat adalah kita senang, orang lain pun senang. Itu episode hidup yang keempat adalah kita senang, orang lain pun senang. Contohnya ketika kita kerja ya, kita kan sebagai buruh atau karyawan kan menerima upah gaji. Itu kan setiap bulan kita menerima, teman-teman kita juga menerima. Itu berarti kita senang, orang lain pun senang gitu ya. Contohnya ada lagi, misalkan pada hari raya tertentu atau pada hari ulang tahun atau pada hari syukuran, misalkan juga pada musim panen ya, bagi petani dan peternak dan lain-lain. Itu kan waktunya sama, kebanyakan waktunya hampir homogen. Jadi ya kita panen, orang lain pun juga panen, itu sama-sama senang. Kemudian yang episode terakhir adalah
yang posisi hidup kita sangat senang karena apa yang kita dambakan itu terkabul ya, dikabulkan oleh Tuhan dan atas doa dan ikhtiar kita. Begitu juga contohnya misalkan dengan kita dapat pasangan yang paling kita idamkan, dapat uang, harta, dapat upah dari pekerjaan, misalkan hilangnya musibah atau gangguan penyakit ekstrim, keluarga bisa damai kembali setelah mungkin berantakan dan lain-lain ya. Itu kita dalam posisi yang puncak kebahagiaan ya, puncak ketenteraman. Kemudian orang lain tidak seperti kita, orang lain mungkin hanya senang biasa atau masih susah. Jadi kadang kita pada tahap yang terakhir itu, ketika kita dalam posisi yang sangat senang atau puncak kegembiraan, puncak ketenteraman ya, karena segala hajat atau impian kita terkabul, yang kita cita-citakan, dan musibah, gangguan, penyakit pun hilang, kita merasa nggak enak dengan yang lain. Yang lain juga lebih susah lebih susah atau nggak sesenang kita kok. Kita begini kesenangan atau kebahagiaan kita ini diridhoi oleh Tuhan dan tidak dosa, tidak bersalah. Jawabannya adalah tentu saja tidak. Jika apa yang paling kita inginkan, kita cita-citakan, kita idam-idamkan, misalkan dengan kaitannya dengan jodoh atau punya rumah, pengendaraan atau uang atau hilangnya berbagai musibah, gangguan ya, atau kita ingin punya produk benda tertentu yang akhirnya tercapai, punya anak, misalkan punya suasana yang nyaman gitu. Kemudian kita merasa seakan-akan kita egois gitu ya, kita egois macam-macam, seakan-akan kita mau menang sendiri. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kan tadi kan kita kan sudah pernah tertimpa musibah yang awal tadi, yang kategori pertama, yaitu kita sudah pernah kena musibah, kita sangat susah, orang lain cuma susah biasa, atau kita susah, orang lain senang kan. Makanya ini gantian kita, suatu saat yang kita senang, orang lain pun juga senang, atau kita sangat senang, orang lain cuma senang biasa, atau orang lain susah. Sebenarnya itu kita tidak egois, ketika kita posisinya sangat senang, sangat gembira karena cita-cita atau impian kita terkabul, itu kita tidak salah dan tidak dosa, dan tidak perlu bahasa Jawanya riko atau nggak enak pada orang lain, karena kita juga pernah dalam posisi yang susah ekstrim pada kategori yang pertama tadi, yaitu ketika kita sangat menderita, orang lain cuma menderita biasa, atau kita sangat menderita, orang lain malah senang, itu kan. Jadi itu gantian lah, roda kan berputar, roda kehidupan ya. Jadi tapi dengan syarat kita meraih cita-cita impian kita itu dengan tidak melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, adat, norma kemasyarakatan ya, terus tetap bersandar pada aturan yang berlaku, dan akal sehat dan hati nurani kita selaku manusia yang berlaku umum, yang tentu saja setiap manusia adalah ingin memberi manfaat, saling memberi manfaat, saling tolong menolong kepada manusia yang lain, sebatas manusia itu orang lain itu tidak jahat ya, tidak digunakan untuk kejahatan dan kefasikan atau kemaksiatan. Jadi kita ya saling tolong. Terus tentu saja yang harus ditolong adalah keluarga kita sendiri, misalkan anak, suami, istri, nenek, kakek, kemudian sepupu, baru ke orang lain. Jadi prioritas itu menolong keluarga diri sendiri, setelah tuntas keluarga kita, ke keluarga besar, baru ke orang lain, tetangga, kemudian masyarakat secara umum. Jadi ada prioritasnya. Nolong orang pun sebaiknya ada prioritasnya, didahulukan. Karena kasihan kita nolong orang lain tapi keluarga kita, anak istri kita atau saudara malah kekurangan kan. Yang pertama ya keluarga inti dulu, baru merambah ke orang lain, kawan. Sekian. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Dengan subscribe juga berarti pemirsa, teman-teman telah menolong saya ya, saling tolong menolong dalam ini kan perkara yang baik ya, bukan perkara yang jahat atau kefasikan, kemaksiatan. Silahkan subscribe, like atau komen. Terima kasih teman-teman. Mari minum dulu. Makasih, salam.